Ya situ aja. Lah. Gimana Gak apa-apa. Pelan-pelan ini. Kalaupun kita geber juga nanti malah bahaya. Ini berarti kali kedua kita mendapati orang bangkit dari kubur. Kemarin yang perempuan siapa aku lupa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur tilas semua dimanapun kalian berada. Senantiasa kita doakan jenazah sehat selalu dan rezeki dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk kali ini kita bisa berangkat eksplor lagi. Kita buka misi baru, di mana misi kali ini berkaitan dengan kundi hijau, teman-teman. Di tempat ini sebelah sana makam ya sedulur. Di sekitaran tempat ini adalah perkebunan warga. Pernah ada kejadian di mana seorang anak kecil yang sedang dibawa bertani itu tiba-tiba hilang dan ketahuan lagi digendong sama kunti hijau. Pas diteriaki, anaknya ditinggal, kuntinya pergi. Itu jam-jam mau pulang bertani ya, mungkin jam 5 atau setengah 6, teman-teman. Nah, dari kejadian itu saya tertarik karena yang dia katakan itu adalah kunti hijau, kunti gitu loh ya. Unik banget Mas. Ini bisa jadi kunti yang memang jubahnya hijau, atau memang makhluk lain yang kebetulan menggunakan jubah berwarna hijau seperti makhluk-makhluk dari Korin zaman dulu ya, Mas Abdul. Ya. Itu kan ada yang kayak pakaian kerajaan berwarna hijau. Nah, di sini kita penasaran dengan wujudnya, kemudian dengan maksud kenapa dia menggendong anak kecil gitu loh. Hampir dibawa pergi tuh. Kalau misalnya dia ada maksud yang jelek atau yang buruk, kan perlu kita cegah. Seperti itu, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjutkan misinya, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Oke, dan juga ini teman-teman, di sebelah sini makam. Tadi kita diwanti-wanti ya Mas Abdul. Ya. Di makam ini ada orang yang baru meninggal, tapi meninggalnya juga aneh katanya seperti itu. Sebenarnya sih saya bimbang nih, mau yang makamnya apa yang kundi hijaunya. Tapi kita prioritaskan ke kundi hijau. Soalnya ini hanya kabar kalau meninggalnya itu aneh doang gitu. Jadi kalau kundi hijau selesai kita langsung ke makam itu, teman-teman. Pak. Ih. Astagfirullahaladzim. Mas. Ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Mas. Gak bangun, Mas. Aduh. Gagal banget kok. Gimana Mas, aman gak? Kabur kemana lagi? Kemana sih? Gak ada kok Mas. Gak kekejar. Orang bok nih. Orang bawa Kita cangkul. aku sumpah. Tiba-tiba selodok be aku. Mana bawa cangkul lagi? Oh, cangkul ya? Iya. Tapi ke arah sini tadi ya, bukan ke arah sana ya. Kiri tadi Mas. Jangan-jangan ke makam itu. Aneh banget sih. Soalnya ke sana arah makam Mas Abdul. Iya terus bawa cangkul, aneh Mas. Nggak pakai baju lagi ya. Wah. Masih. Ini si bocil prasangkanya bisa terbang kali pun lompat ya. Udah kayak apa? Jangan ini pelawak semua ini. Gimana kita mau ngejar loh Bos? Kencang banget dia lari ini. Kayak ini loh, apa namanya? Pakai apa namanya? Sungu kidang. Biar lahirnya kenceng gitu. Lompatnya kencang-kencang. Kayaknya sih dia itu orang ilmu sih. Saya lihat dari belakang itu. Kirain mau nyapa kalian. Lapas. Tapi orang itu kan Bos? Orang itu Malaysia itu.
Itu kira-kira mau ngapain bos? Bawa cangkul kayak gitu nggak pakai baju lagi? Nah, kalau udah cari barang pusaka, Heeh. paling cari apa namanya? Cari pocong. Buat Tadi kesaktian. kalian bilang di sini ada orang baru dimakamkan. Iya benar bos. Paling itu arahnya. Ntar dulu. Nah itu matinya kapan ya? Hah? Matinya kapan itu orangnya? Ya kan kalian yang tahu, masa tanya saya. Oh, jangan-jangan malam Jumat bos? Bisa jadi. Sekarang malam apa? Minggu kan? Minggu. Mungkin saja. Oh, iya tadi pocong. Kalau yang meninggal malam Jumat tuh biasanya dicariin bos. Sebenarnya sih tidak malam Jumat, malam Minggu, malam Senin, apa malam tahun baru. Oh nggak berpengaruh gitu bos? Iya. Apalagi begini, Dul, kalau dia meninggalnya itu tidak lazim. Orang-orang itu berpikiran kalau secara meninggalnya itu pasti ada hal yang luar biasa di baliknya. Mengerti? Oh, iya. Misalnya ada yang meninggal dalam keadaan berdiri misalnya. Oh iya aneh bos itu. Aneh kan? Oh. Ada orang yang meninggal padahal terakhir dilihat tiba-tiba meninggalnya di sana. Misalnya nih, dalam 1 detik seolah pindah. Oh. Padahal tadi di sini tiba-tiba saya dikabari sudah meninggal. Itu hal-hal yang aneh-aneh semacam itulah. Itu tali pocongnya bakalan jadi inceran Dul dari zaman dulu. Oh, gitu bos. Iya. Padahal nggak ada isinya, cuma Nggak ada gunanya gitu ya bos. biarkan aja, biarkan dia. Katanya apa tadi, apa lihat Kuntico? Ah iya bos ya betul. Kuntico. Justru saya penasaran dengan Kunticonya. Karena apa bos? Jangan-jangan dia itu bangsawan yang menggunakan jubah, tapi dinilai oleh mata yang melihat itu kayak kunti. Orang laki-laki zaman dulu kan gondrong. Oh, Banyak kan? Iya. Bangsawan itu saya yakin. Saya penasaran kenapa dia menculik anak. Orang kerajaan gitu bos. Iya. Itu penasaran kita bos. Begini aja. Kita cari tahu dulu tentang itu, baru kita datang ke makam nanti. Oh. Iya ya. Paling dia sekarang lagi perjalanan, nanti kali-kali lama kan. Iya. Kalau kita datengin langsung. Lagi pula tadi pergok seperti ini, dia pasti tidak akan langsung ke makam. Ngumpet dulu gitu mungkin. Logika lah. Iya bos ya. Udah tahu kepergok malah lanjut. Gitu. Lanjutkan tolol. Kita biarkan dia memiliki nafas lega dulu. Kasih aman dulu ya bos ya. Siap. Udah kita coba ya ke sana dulu ya. Ke Kunti Ijonya lur. Waduh, saya nyalain kamera karena ada suara. Suara minta tolong. Kayak orang kesakitan gitu. Kalau suaranya sih perempuan ya Mas Abdul. Perempuan ini mas. Ini saya yakin bukan manusia. Yang bener bos, ini suara manusia bos. Tuh mas. Kelihatan nggak? Zoom aja zoom. Kayak manusia itu mah bos, suaranya pelak ciplak. Kau lihat baik-baik dia. Sama seperti pocong-pocong sebelumnya yang pernah kita lihat. Iya bos. Kalau laki-laki, kalau tidak cuma datangnya cuma mau ngelawak, minta jajan, minta perhatian. Paling kayak gitu kan. Nah kalau perempuan macam ini, tolong, nanti kita tolongin, dia apa mintanya? Kontol. Astagfirullahaladzim. Dia ini mau mencoba mengalihkan pikiran kita. Jangan-jangan ini bala-balanya si Kunti Ijo. Tapi ini manusia kayaknya bos. Dulu kita sering lihat seperti itu. Dan dia apa? Jin. Saya merasakannya dan berhati-hatilah jangan mendekati dia. Karena asal kau tahu di belakangnya ada makhluk-makhluk yang sedang mengintai dari kita kejauhan. Dah. Tapi yakin ini Kamu jin bos. kontol. Astagfirullah bos. Nah, saya tidak tertipu. Mau tolong, mau apa. Suara kayak manusia. Ini jin, saya yakin ini jin. Orang dari ininya sudah jelas kok ciri-cirinya. Ini ya sini ya, dari sini nih kelihatan lebih jelas. Tuh kan. Jin ini, mana ada pocong polanya kayak gini.
Kalau Ya di itu manusia, ya ngapain juga kayak gini? Ya kan? Oh ya iseng juga ya bos ya. Iseng ngapain pakai pocong-pocongan kayak gini geletak di tengah jalan? Jangan deketin ini. Janganlah bahaya. Ya udah kita fokus ke itu bos. Kepikir saya cowok murahan. Ya. Ada-ada aja zaman sekarang. Mas, tolong mas, tolong, mas. Ini lebih gila lagi Tul. Apa bos ini minta tolong lu bos, udah jelas. Tadi mau ngejebak kita. Wujudnya pocong. Dia gagal kan? Ya Sekarang dia menggunakan wujud yang lebih gila lagi. wujud gimana bos? Ini Menampakkan rambutnya perempuan agar meminta belas kasihan, minta tolong. Tangannya seolah tidak bisa bergerak. Ini jelas manusia bos. Bukan, saya merasakan. Kau rasakan. Nih, tanganmu sini. Ya. Nah, nih ya. Oh, Rasakan, itu jin sama manusia. iya bos. Apa? Ngomong yang keras apa? Jin ya jin. Jin kan? Tapi Kamu rasain sendiri. Sok, rasain. jin bos. Jin. Terus dia minta tolong bos. Iya, jin minta tolong emang tidak boleh. Ya, Untuk mengelabui kita. ya boleh. Ya, kita tinggalkan. Kita deketi, belakangnya ada makhluk ini, Pak Tua ini. Di sini. Kau rasakan lagi belakangnya ada Pak Tua di balik pohon. Ya, Iya sih. ya kan. Bener dah ini kamu rasain sendiri apa nurut kata-kata saya? Iya ya jin. Saya rasa juga jin. Nah, ya sudah, kita tinggalkan. Ya udah bos. Ayo. Percuma tidak bisa merayu kami. Sampai jumpa. Mana tempatnya Cil? Mungkin maju lagi. Cuekin saya, cuekin. Iya. Tuh bos. Itu ciri-cirinya loh. Manusia bos. Nah. Tuh dia ngakuin bos. Justru dengan seperti ini saya semakin yakin kalau dia bukan manusia. Lihat tuh bos badannya, ciri-cirinya tuh loh manusia. Ya, dia meniru wujud manusia korin ini palingan. Sekarang kamu logika kita udah jalan berapa jauh. Kalau dia memang manusia dalam keadaan terpocong, dia tidak mungkin pindah ke tempat ini. Oh iya tadi kita di sana. Orang kita yang kakinya bebas saja, jalannya susah kayak gini kan. Masa dia bisa mendahului kita? Dia bohong nih, bilang manusia bohong dia. Ya bohong. Bohong kamu dasar. Ya, tapi anehnya gini bos, dia ngikutin kita loh bos. Nah justru itu semakin aneh Tul. Kalau dia semakin kelihatan kalau dia bukan manusia. Kakinya terikat, tangannya terikat. Kenapa dia bisa pindah ke tempat sejauh ini? Dibantu itu paling kakek-kakeknya di belakang. Lah ya kakek-kakeknya ini buat umpan. Kita tolongin dicekek nanti. Jangan jarang aja lah udah, biarin yuk. Kita cari jalan lain, Cil. Ini pasti ulah anak buah si bangsawan hijau itu. Dia mengirimkan banyak orang, banyak makhluk untuk membuat kita teralihkan perhatiannya. Dia pasti akan menculik anak kecil, kemudian menjadikan tumbal atau menjadi makanannya. Jadi kita dihalang-halangi. Dia tahu mana musuh mereka sebenarnya. Kawanan yang lagi itu, yang pocong itu. Iya. Tadi di sana. Di sana mana bos? Terangin coba. Nah, di bawah pohon itu tadi. Ini pohon ini. Kamu udah pergi ya? Mana nggak ada? Nggak ada begini. Yang bener bos. Dia pergi kayaknya geser dia. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Waduh, Allah Akbar. benar kan? Muncul juga airnya ini. Babak tua belak utak ini. Baunya kayak ulur.
Ini yang bos bilang nih tadi yang di situ pohon-pohon. Apa-apaan kau maksudnya mendorong seperti itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kau ini memang bodoh. Datang-datang bodoh-bodohin orang. Pertama perkenalan lah. Siapa sebenarnya kalian? Apa maksudmu kalian? Loh, dari tadi ada banyak pasukan jin yang mencoba mengelabui kita. Saya di sini sendiri. Nah, yang barusan itu, yang berubah-ubah jadi pocong itu siapa? Kau memang tidak punya pikiran. Tidak punya pikiran bagaimana? Asalkan kau tahu, dia itu manusia. Kenapa kau tidak tolong? Padahal kau ini. Dia manusia. Dari ucapannya Cil ini pasti komplotannya itu mendukung agar kita percaya bahwa dia manusia. Nggak bos, tunggu dulu. Bos Koro diam dari tadi terlalu dominan. Mohon maaf yang sebelumnya. Yang bilang tadi itu manusia. Kalau itu manusia, bagaimana ceritanya dia dalam kondisi dipocong, kemudian dia pindah-pindah tempat gitu loh. Dia itu baru saja keluar dari kuburannya. Bagaimana kau tidak menyadarinya? Sedangkan dia sudah minta tolong kepadamu. Teriak-teriak merintih kesakitan. Bukannya makam itu kan di sana. Nah terus dia pindah ke sini, bagaimana caranya? Ada satu makhluk yang membawanya. Dia sengaja mendekatkan kepada kita agar ditolong. Agar kalian menolong. Astagfirullah bos, malah kita pergi bos. Sumpah demi apa kamu? Kalau kamu bohong mau apa kamu? Di mana dia sekarang? Terakhir saya lihat di jalan. Coba kau datangi kembali. Dekati dia. Bagaimana ceritanya dia bisa keluar dari kubur sedangkan dia kuburannya kan padat, berat. Sudah saya katakan. Dia ditolong oleh makhluk Jin. Ya. Mana mungkin jin bisa gali kubur? Udah bos, gini aja. Kita coba cek kalau memang dia benar-benar manusia, kita pastiin dulu lah. Biar kita nggak salah. Nah, cepat, kasihan. Loh, kamu marah-marah. Maksudnya apa? Kamu nantang Saya ini peduli. kamu mau nantang gelut, Ayo. Saya ini peduli kepada manusia. Kapan dia keluar? Tadi. Belum lama berarti. Ya. Dia baru dimakamkan setengah hari. Kemudian digali kuburnya. Jangan-jangan makam yang baru itu. Ya, betul. Kan ada yang katanya matinya apa namanya rada aneh ya. Benar. Berarti manusia itu. Ya. Astagfirullah bos, kita datangi lagi. Aduh yang sedangkan keluar terlebih dahulu, nanti saya akan sana lagi. Nah, cepat. Makasih ini ya. Ayo Mas Abdul, ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mas, istirahat dulu. Ini dia baru kerasukan ini. Tadi itu manusia kan? Bos ngeyel sih. Iya, tenang dulu. Tarik nafas. Ayo. Masih ada enggak? Alhamdulillah. Mbak, manusia ini? Aku manusia. Mas. Sampai suaranya habis lagi. Bos Koro ngeyel sih. Saya bukan ngeyel, saya waspada. Waspada gimana? Kan kasihan kan, Bos? Setelah dulu ini, tetap harus waspada ini. Walaupun kita sudah tahu kalau dia ini manusia. Kok aneh. Kamu misalnya dipocongin kayak gini tuh. Bagaimana coba? Sebenarnya mati suri. Itu kan bos, bener apa yang dikatakan Mbah tadi. Kalau mati suri kenapa bisa keluar dari kubur? Kan kubur itu berat ya, ditetal tanahnya. Iya, dalam juga. Masa bisa gali dari dalam? Tidak mungkin kan, ditutup kayu juga. Aku ditolong sama bapak.
Ditolong sama bapak. Ya. Lah bapaknya kemana? Lah kenapa nggak diajak Bapakku pulang? sudah meninggal. Hah? Lah? Bapakku sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Meninggal. Lah kenapa bisa gali? Loh, orang meninggal kok gali kubur gimana ceritanya? Aku nggak tahu, sepengetahuanku dan sepenglihatanku itu bapakku yang menggali kuburan itu dan membawa aku keluar dari kuburan itu. Oh, berarti tidak semata-mata kamu keluar dari dalam gali-gali tanah begitu. Enggak, ini benar nggak ini ceritanya? Apa ini jebakan ya? Ini pura-pura ini pakai kain-kain seperti ini. Aku manusia beneran Mas. Iya, kamu manusia tapi aneh. Bapaknya udah Bapakmu yang meninggal. gali. Terus kamu bisa-bisanya pindah tempat dari tadi kita bertemu di awal sampai ke tempat ini gimana caranya? Ya, bapakku Ya. yang mindahin aku. Mindahin. Bapakmu yang mindahin ke sini. Diantar-anterin begitu. Iya. Nah, Kemana bapaknya? dipopong sama bapaknya enggak ada. Gimana ya bos? Mungkin gini Mas Abdul, apa namanya, energi yang tadi Mas Abdul bilang jin itu memang korinnya bapaknya gitu Mas. Makanya Mas Koro tadi bilang kan ada bapak kakek tua di belakang Belakang pohon. iya pohon atau Di belakang ini. iya. Astagfirullahaladzim. Banyak pakai baju nggak? Goblok, Cil, namanya dikubur mana pakai baju, tolol ya minta ampun. Ini udah pasti kain doang ini. Oh, pakai baju. Masih ditanyain gimana sih bos? Kalau dia pakai baju kan harus kita curigai. Tadi bilang itu masih ditahan. Ini kita bawa pulang gimana? Kita bawa pulang. Aduh, diangkatin Mas Abdul. Mbaknya namanya siapa ya? Monica. Nah, Kamu kapan? ditanya namanya siapa, kok malah mau nikah? Monica. Iya, namanya siapa? Semua orang juga pengen nikah. Monica. Monica, nama saya Monica Mas. Monica bos, bukan mau nikah. Oh, saya dengerin Monica, bukan mau nikah. Dengerin baik-baik ya makanya. Iya ya. Anu, Mbak Monica, nggak bisa. Sedangkan trauma nggak kayak gini mbak? Trauma, saya trauma. Sudah 2 kali aku mati suri. 2 kali mati suri. 2 kali. Tapi ini udah sampai di kubur setengah harian. Sampai aku bener-bener kayak aku mau mati beneran gitu. Setengah hari. Oh, ini gimana ya Mas Abdul? Paling ininya dilepasin Mas Abdul. Kita tolong dong. Yang lepas dari pocong ini. Ampun ya mbak ya. Nah ini darah apa mbak? Apa jenengan mati surinya bekas kecelakaan atau bagaimana? Aku merasa perutku tuh sakit kayak orang habis lahiran. Astagfirullahaladzim. Ini bukan karena kecelakaan berarti? Rasanya perutnya sakit kayak mau lahiran, kayak habis lahiran. Iya, kayak habis lahiran. Jangan-jangan dia beranak dalam kubur, Cil. Jangan bercanda bos ah. Beranak. Emang, lah kan dia belum nikah, katanya mau nikah baru. Mau nikah itu namanya. Oh iya. Emang Yuk. Coba diberdiriin bisa tidak? berdirinya nih. Bantuin ya, saya nggak kuat. Pelan-pelan, Pak. Sakit Mas, aku nggak bisa jalan. Astagfirullah. Gak bisa jalan. Iya, gimana lagi? Gimana Mas? Digendong. Kalau berdiri sakit gitu, Mbak. Jalan nggak bisa. Ini jelibet gini nih. Ini kan kain ada berapa lapis? Heeh. Dirapiin dulu aja. Oh, biar langkahnya enak. Nah, biar langkahnya udah jalannya sakit, langkahnya susah lagi nanti. Ya, Tangannya udah bisa lepas belum? Bisa. Anu mbaknya cincin aja sendiri ya.
Oke, kita kasih waktu untuk Mbak Monica beres-beres dulu Lur. Oke, baiklah Lur, untuk saat ini Mbak Monica udah dirapikan kafannya biar bisa jalan. Soalnya kalau kita bopong pun kayaknya ini rada kekuatan kita tidak cukup. Ini berarti kali kedua kita mendapati orang bangkit dari kubur. Kemarin yang perempuan siapa aku lupa namanya, itu juga bangun, dan ini yang kedua kalinya. Saya belum tahu apa yang ada di balik kejadian ini, jadi saya mau telusuri lebih dalam lagi Lur. Nanti kita coba dalami cari makhluk yang menyelamatkan Mbak Monica ini. Oke, sambil pelan-pelan kita pulang Lur. Jadi misi mengenai kunti hijau kita tunda dulu karena ini yang lebih urgent teman-teman. Mbak Monica, kalau sekiranya nanti kok capek, bilang aja ya, nanti istirahat gitu. Mas, kayu. Aduh, Mas. Gimana, Sakit, Mbak? Mas, aku nggak bisa jalan. Ya, istirahat aja dulu ya Mas Abdul. Jangan dipaksain dulu gitu. ya. Perutnya sakit lagi gitu? Apa kakinya? Ya, sangka aku yang Astagfirullahaladzim. sangka aku yang sakit. Selangkinya? Mas Abdul. Tidak, duduk dulu aja Mbak, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk. Pelan-pelan. Ya situ aja. Lah. Gimana ya? Gak apa-apa. Pelan-pelan ini. Kalaupun kita geber juga nanti malah bahaya. Apa? Mas Abdul turun aja dulu nyari orang. Iya boleh Mas. Sekalian kalau ini kan bawain minum, kasihan ini kan belum minum. Iya haus juga jelas ini. Kita stok air udah habis Lur. Jaket juga tadi udah dicoba Mas Abdul dipakein gak masuk. Jaketku nggak dibawa dari awal, jadi ini keadaannya kurang memungkinkan. Mbak mau dipanggilin orang apa mau jalan pelan-pelan? Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan aja. Malu ya? Sudah pasti malu lagi. Kita istirahat dulu aja Lur. Nanti kalau udah mendingan ngomong ya Mbak. Iya, Mas. Oke, kita nanti open cam kalau udah jalan lagi atau ada info yang perlu kita sampaikan gitu ya Lur.